Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mencari atau menghitung dependent sample. Nah, untuk yang pertama yaitu kita mengidentifikasi variabel. Misalnya contoh variabel yang X itu motivasi intrinsik belajar. Kemudian yang variabel Y yaitu ketepatan waktu dalam tugas. Selanjutnya yaitu menentukan judul. Nah, di sini judulnya yaitu hubungan antara motivasi intrinsik belajar dan ketepatan waktu dalam tugas. Nah, setelah mencari judul, kemudian kita mencari hipotesis. Nah, hipotesisnya di sini yaitu ada hubungan antara motivasi intrinsik belajar dengan ketepatan waktu dalam tugas. Setelah menentukan hipotesis, kita lanjut ke layout data. Jadi memasukkan data-datanya. Yang pertama yaitu memasukkan variabel X, kemudian variabel Y, kemudian variabel XY. Variabel XY ini perkalian antara variabel X dan Y. Kemudian ada variabel X akar 2, yaitu variabel X yang di akar 2. Kemudian ada variabel Y2, yaitu variabel Y yang di akar 2. Nah, kemudian kita lanjut ke tahap grafik scatter plot. Nah, untuk grafik scatter plot ini, nah kalau ke atas itu berarti sumbu Y untuk variabel Y. Kalau yang ke bawah yang lurus itu untuk variabel X atau sumbu X. Nah, ini tinggal memasukkan yang tadi layout data yang dari layout data yang sudah dicari tadi ke grafik scatter plot ini. Jadi tinggal memasukkan. Kemudian selanjutnya mencari RX-nya, yaitu rumusnya bisa dilihat N sigma XY terus dikurangi dalam kurung sigma X, kemudian dalam kurung atau dikali sigma Y. Setelah itu dibagi dengan akar N dalam kurung sigma X akar 2, kemudian dikurangi dalam kurung sigma X akar 2. Nah, kemudian dikalikan dengan N dalam kurung sigma Y akar 2, kemudian dikurangi dengan sigma Y akar 2. Nah, kemudian teman-teman tinggal memasukkan saja N-nya itu 30 tadi sesuai dari layout data yang sudah ditentukan tadi. Kemudian sigma XY dari hasilnya dari sigma ini ya, XY. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi tinggal memasukkan saja mengikuti rumus-rumus yang tertera, kemudian sumbernya mengambil dari layout data. Untuk selanjutnya ke tahap interpretasi hipotesis. Mencari degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, ini rumusnya N-2. Jadi misalnya tadi jumlahnya 30 ya datanya, itu dikurangi 2, jadi sama dengan 28. Nah, setelah mencari RSY tadi kan ketemu jawabannya 0,33835. Nah, itu kurang dari R alpha
sama dengan 0,4487. Ini 0,4487 ini dalam taraf signifikasi 1% ya, yang berarti menerima alfa atau hipotesis nihil. Untuk yang selanjutnya sama yang tadi RxY hasilnya, terus yang kedua ini lebih besar dari R alpha yang sama dengan 0,3494. Nah, ini dalam taraf signifikasi 5%, yaitu sama dengan menerima hipotesis alternatif. Jadi kesimpulannya yaitu menolak HO jika R-nya itu sama dengan 0,3835 lebih dari atau sama dengan R alpha sama dengan 0,3494, atau menerima hipotesis alternatif dengan taraf signifikasi 5% atau value of non-directional, sesuai value of non-directional. Selanjutnya yaitu aturan interpretasi menggunakan T. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan R akar N min 2 dibagi 1 min R akar 2. Nah, sama dengan R-nya tadi. R-nya tadi kan ini 0,3835. Nah, itu dikali akar 30 dari N-nya ini, terus min 2 dibagi 1 min R akar 2. Jadi ini R pangkat 2, maksud saya R akar 2. Jadi ini dikalikan ini 2 kali. Nah, itu hasilnya ini. Nah, kemudian langkah yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau sumbangan efektif. Rumusnya yaitu R pangkat 2 sama dengan 0,3835 akar 2. Jadi sama dengan 0,147. Jadi sama dengan 14,7%. Jadi kesimpulannya yaitu X memengaruhi 14,7% ke Y. 85,3% disumbang variabel lain. Jadi variabel X itu memengaruhi 14,7% ke variabel Y. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.